A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat yang selalu kita lafalkan, selalu menguatkan keyakinan kita, keimanan kita bahwa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan dan berkuasa atas bumi dan langit. Allah yang memberikan ketetapan-ketetapan agar manusia selalu terjaga. Dari pertama kali Allah memberikan tugas memberikan jiwa kemudian akan mengambilnya kembali maka itu menjadi bagian yang akan terus diperhatikan akan terus diberikan berbagai fasilitas agar pertanggungjawaban kita terhadap amanah yang diberikan Allah kepada manusia itu benar-benar akan bisa kita laksanakan sampai berakhir dengan husnul khatimah. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa menjalani bulan Dzulqa'dah dengan baik, dan kita akan menyambut bulan Dzulhijjah bulan di mana Allah akan memberikan sebuah bagian yang besar, bulan di mana Allah akan memberikan sebuah peringatan tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan itu adalah berkorban, jiwa pengorbanan yang ditunjukkan dengan perintah berhaji. Dan apabila berhalangan maka kita akan mendorong diri kita untuk berkorban agar mendapatkan kebaikan yang tidak terhitung. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa diistimewakan Allah untuk memenuhi hal-hal tersebut. Ibu-ibu rahimakumullah, kemarin kita telah berbincang tentang kejujuran artinya kita mengingatkan dalam perjalanan kehidupan kita itu ada yang perlu kita perhatikan dalam langkah hidup, yaitu jujur. Kemarin saya sampaikan untuk mengingatkan terhadap beberapa pemahaman bahwa jujur itu menyampaikan hal yang benar, membenarkan kemudian menyampaikan hal yang benar agar hal-hal yang kita sampaikan dalam lisan itu masuk ke dalam telinga dan mengingatkan jiwa kita, dan kemudian mendorong dan menjaga jiwa kita berada pada jalan yang benar. Sekarang kita akan berbicara tentang amanah. Jadilah orang yang terpercaya. Karena kalau kita tidak memproses diri kita menjadi orang yang terpercaya,
maka Allah pun tidak akan percaya kepada kita. Tidak akan menitipkan banyak hal kepada kita. Alam pun tidak akan percaya kepada kita. Sehingga alam pun tidak memberikan kekuatan ya yang besar ya untuk mendorong atau memfasilitasi kita di dalam menikmati dan mengembangkan karya di dalam kehidupan. Nah, ibu-ibu, kita bicarakan tentang bagaimana menjadi orang yang terpercaya. Ya, orang yang dipercaya, orang yang akan dijadikan sebab ya terpancarnya kebenaran, terpancarnya kebaikan ya. Bahkan sebelum dia bicara. Nah, yang pertama ya, pastikan bahwa Allah percaya kepadamu. Ya, itu harus dibangun. Ya, karena Allah itu kepingin, Allah sudah menciptakan kita, memberikan fasilitas kepada kita, kemudian Allah akan menguji kita. Ya, dengan banyak hal agar kita itu bisa terkondisi, terbangun ya, terjaga ya dari hal-hal yang kita lakukan, sehingga akhirnya Allah pun mempercayakan kepada kita ya menjadi sebab-sebab kebaikan, menjadi sebab-sebab kebenaran ya, dan itu akan menjadi bagian yang sangat menguntungkan ya dalam kehidupan. Yang pertama ya, pastikan Allah percaya padamu, kepada kita. Ya. Karena apa? Ya karena ibadah. Ya. Allah memberikan sebuah ketetapan untuk menguji manusia. Seberapa jauh manusia itu bisa terhubung dengan Allah, bergantung pada Allah, terwarnai sifat-sifatnya oleh hal-hal yang ditetapkan Allah kepada kita. Sehingga Allah benar-benar percaya bahwa kita itu akan menjadi perpanjangan tangan, bahwa kita itu akan bisa ya dipercaya ya untuk tegaknya kebaikan-kebaikan, kebenaran di bumi, di sekeliling kita. Ya. Tadi ibadah. Ya. Ya ayuhan nasu budu Rabbakumul ladzi khalaqakum wa min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Bahkan manusia ya itu diperintahkan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Ya, tunduk kepada Allah. Ya. Nah, jadi Allah akan melihat ya seberapa kita itu menjadi orang yang dipercaya. Orang yang bisa dipakai perpanjangan tangan, orang yang bisa ya menjadi wakil Allah di bumi, orang yang bisa menghantarkan rahmatan lil alamin. Ya, tadi satu karena ibadahnya, ya ibadahnya. Ini menjadi hal yang utama, ibadahnya. Maka sampai kita diingatkan terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, ibadah yang bagaimana? Ibadah yang bagaimana? Allah kepingin melihat apakah orang ini bisa berproses ya agar kemudian bisa membersihkan jiwanya, mengokohkannya ya, mengembangkannya dalam berbagai kebaikan ya lewat sarana ibadah yang ditetapkan oleh Allah. Nah, sehingga ibadah yang kemudian dilakukan sesuai dengan perintah, cara-cara yang benar ya, kemudian dia sempurnakan, dia jaga, dia lakukan terus-menerus ya sampai mewujudkan sikap takwa. Ya, jadi ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya menjadi sebuah program agar sikap kita itu berubah, agar muncul sifat-sifat ya yang kemudian Allah tanamkan, ya Allah tampakkan ya di dalam kehidupan manusia, karena memang Allah sudah menanamkan kepada manusia itu fujuruha wa taqwaha, sifat-sifat yang buruk dan sifat-sifat yang baik. Sehingga manusia itu semua punya potensi. Ketika dia itu
terlihat sifat-sifat baiknya itu karena memang dia punya upaya untuk menekan sifat-sifat buruk. Dan ketika sifat-sifat buruk itu muncul, itu ya karena memang tidak ada pemberatnya ya. Artinya dia tidak bisa menutup ya dengan kebaikan-kebaikan yang dia upayakan ya. Nah, untuk itu tadi bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan ditetapkan oleh Allah itu sampai mewujudkan sikap takwa, yaitu sikap berhati-hati dalam menyempurnakan perintah dan tugas ya. Kita kan itu sikap takwa kalau memang ibadahnya bagus ya, tegak ya, maka Allah akan karuniakan atau dorong atau tampakkan ya kepadanya, kokohkan sikap hati-hati di dalam menyempurnakan perintah ya. Jelas saja hidupnya itu ya ora karpe dhewe lah gitu ya, enggak semaunya ya. Kalau dalam bahasa orang ya sing penting sholat ya. Kalau dalam bahasa laki-laki sing penting sholat, kan enggak harus ke masjid, yang penting kan sholat. Nah itu termasuk bagian yang tidak mengambil keistimewaan ya. Padahal salah satu bagi laki-laki itu ya, laki-laki tidak usah pakai modal, yang paling murah, dan itu akan mendapatkan bagian ya yang akan diberikan oleh Allah perlindungan ya di yaumul akhir, di yaumul hisab ya. Itu adalah laki-laki yang terpaut hatinya ke masjid. Tidak pakai modal, itu tidak pakai modal ya, terpaut ke masjid ya. Yaumul hisab ya, yaumul hisab kita itu nanti dikumpulkan untuk dihisab, dan dihisab itu tidak 1 jam 2 jam, bertahun-tahun, kadang ratus tahun beritanya itu ya. Nah sehingga ketika menunggu hari-hari yang tidak menentu itu, nah itu butuh perlindungan. Di yaumul hisab itu matahari ya dekat ya. Kita yang mataharinya jauh aja ya harus pakai kipas angin, harus pakai AC. Wah, harus suasananya itu rasanya panas, nggak ada panas juga mengeluh hujan terus, ada panas kita juga kegerahan dan lain sebagainya. Sampai ada orang tuh nggak mau sholat lama-lama, nggak mau, kemudian nggak bisa berdoa karena apa? Nggak ada kipas angin. Itu dia di dalam rumah, efek mataharinya itu sangat tinggi. Dia hisab itu matahari itu hanya ada di atas kepalanya, sehingga digambarkan kalau dalam bahasa komik itu ya, keringat yang keluar itu sampai membanjiri ya, di mana-mana, bukan dari air, banjirnya itu dari keringat, saking dekatnya matahari. Perlu diingatkan, yaumul hisab itu tidak 1 jam 2 jam, bertahun, ratus tahun, untuk menentukan apakah kita itu termasuk ya orang-orang tadi, apakah kita itu orang yang benar, termasuk golongannya Nabi dan lain sebagainya itu ya. Dan itu termasuk ujian yang ujian yang berat bagi manusia itu. Dan yang dilindungi ya ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah ya. Termasuk saya katakan tadi, karpe dhewe itu adalah laki-laki yang terpaut hatinya ke masjid. Nah, namun sekarang tadi orang itu kadang nggak hati-hati, ya terutama laki-laki pergi kemana-mana bisa ke masjid itu sangat sulit. Ya ke masjid itu sangat sulit untuk sekedar sholat. Karena apa? Pendapat dia sing penting sholat, sholat neng omah ya ora apa-apa begitu ya. Kalau bahasa Ustadz Abu Somad ada seorang ibu bertanya, gimana caranya suami saya itu sulit sekali untuk sholat di masjid ya. Maka kata Abu Somad, katakan kepadanya ya, dia itu sholihat ya, seperti wanita sholihat ya. Dia baik tapi di rumah, laki-laki saya di masjid itu sholihat ya gitu. Nah sehingga itu bagian kehati-hatian seseorang dalam menyempurnakan perintah itu termasuk ya jangan karpe diri ya, jangan karpe diri. Nah untuk itu banyak hal yang kemudian kita ya tadi, misalnya ada seorang ibu itu bilang, Budia saya akan menambah program puasa sunnah saya biasa puasa Senin Kemis, biasa puasa tengah bulan, kemudian ditambah
program puasa Daud. Nah, saya bilang lah itu bukanya itu kapan? Ya, lah apa boleh sama suaminya? Kata dia, oh saya itu kalau ibadah enggak pernah tanya suami. Orang suami saya itu kayaknya enggak ngerti agama juga, Bu, katanya gitu. Itu enggak hati-hati itu. Itu karepe dhewe itu, ya kan? Nah, sehingga ketika kaidah bahwa puasa sunnah pun kita harus minta izin, ya. Bukan perkara suami mengizinkan apa tidak, dia memang tidak begitu memperhatikan atau bagi dia tidak penting minta izin itu. Nah itu bukan takwa, walaupun seolah-olah yang dilakukan adalah ibadah, memperbagus ibadah, menyempurnakan ibadah, tapi bukan itu, ya bukan itu. Maka sekali lagi ketika seseorang beribadah itu oleh Allah yang diuji, yang akan kemudian diberikan adalah sikap takwa, sikap berhati-hati dalam menyempurnakan perintah. Maka kemarin saya awali dengan bagaimana kita bicara benar, berhati-hati, bicara benar, sehingga seluruh pembicaraan kita itu akan menjadi sebab kebaikan, sebab turunnya rahmat, itu akan menjadi mempermudah. Seperti nanti di bulan Dzulhijjah, haji, ujian yang paling berat ya di haji itu adalah lisan. Maka kita tidak boleh berbicara yang saru, yang jelek ya. Tidak boleh jidal ayel-ayelan ya. Pokoknya udur-uduran ya dan lain sebagainya. Lisan. Itu menjadi ujian pertama. Bahkan ketika Arafah. Di hari Arafah, ya kebanyakan di hari Arafah maka banyak diserukan ya oleh ulama. Kalau sedang berhaji, kemudian hari Arafah, nelpon yang ada di rumah. Besok aku Arafah. Maka kamu juga puasa. Kamu juga zikir. Ya. Haji sampai dikatakan haji itu Arafah. Ujian yang paling berat dari haji itu Arafah. Ya. Walaupun ada orang yang berkali-kali haji mengatakan berarti apa to rumahku biasa wae, Arafah itu haji begitu berlalu begitu saja. Kenapa dikatakan berat? Karena dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya, maka yang akan dinilai adalah lisan terus menyampaikan atau melafalkan dzikir dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu lisan terus berzikir. Allah kepengen menandai siapa di antara mereka yang ada di dunia, baik dia sedang Arafah maupun puasa Arafah di sini, ya selama terbit matahari sampai terbenamnya, maka dia berzikir. Tidak ada yang keluar dari lisan kecuali zikir. Maka orang-orang itu akan ditandai sebagai orang yang berkahi. Kemarin sudah kita sampaikan, bulan Ramadan pun diingatkan kepada manusia, ya, bahwa zikir itu adalah bagian bekal yang akan memberkahkan kehidupan seseorang. Ya. Sampai malaikat datang pergi membawa rahmat diberikan pada orang-orang yang berzikir. Arafah. Dari terbit matahari sampai terbenam. Maka yang di sini saya termasuk yang berpendapat bahwa puasa Arafah itu sesuai Arafah yang di Arab. Ya karena kita memperingati Arafah yang ada di sana, membersamai, sama-sama merasakan, mengambil rahmat dan berkahnya dari hari Arafah itu. Walaupun kita berbeda jarak, berbeda jam, namun harinya tetap sama, hari Arafah. Nah untuk itu, untuk ibu-ibu yang kemudian berangkat, hati-hati. Kadang-kadang, nyun sewu ya, orang Indonesia itu ya sakjane ya wirite oke. Ketika sudah di Arafah, dari ya terbit matahari itu sampai zuhur itu sudah capek ya.
Maka ketika ditanya rak wirid, entah sibuk dengan HP, entah kemudian omong-omongan, entah ngalamun ya dan sebagainya, diingatkan istighfar wis, aku wis istighfar ya ping 6.000 ya, sholawat wis ya, donga wis aku sampai bingung kok meh donga apa meneh gitu ya. Waktunya masih panjang, padahal yang namanya dzikir dan tertinggi dari dzikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Dan ketika kita membaca Al-Quran dari terbit matahari sampai terbenamnya, belum tentu kita bisa menyelesaikan 30 juz. Masih kurang waktunya. Sehingga orang yang bisa membaca Al-Quran dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya, maka dia akan ditandai oleh Allah orang yang bisa diberkahkan. Jadi diingat-ingat, hari Arafah adalah bagian kita disuruh berhati-hati. Tunjukkan ketakwaan. Berhati-hatilah dalam menjaga segala ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh pada kita, agar Allah percaya pada kita, agar Allah turunkan rahmat. Sudah sering disampaikan oleh para ulama. Apa yang menyebabkan kamu masuk surga? Tentu saja bukan amal-amal kita. Ya. Kalau misalnya ketika amal kita tuh sebanyak ya helaan nafas kita, itu kita nggak nyampe. Ya, kita juga lupa nafasnya itu berapa kali, ya kan? Nggak nyampe. Sebanyak apapun amal yang dilakukan itu tidak mencukupi syarat surga, sehingga rahmatlah yang akan memasukkan manusia, dan rahmat itu lebih mudah. Ya lebih mudah dari banyaknya amal tadi. Dengan syarat bahwa ibadah-ibadah kita itu memang menjadikan kita termasuk orang yang berhati-hati dalam menyempurnakan pelaksanaan. Menyempurnakan pelaksanaan. Hati-hati, diapik-apik, diperbagus, ya, diperbagus. Sehingga rahmat. Ya sudah saya sampaikan, yang namanya rahmat itu adalah suasana yang menjadikan kita senang, semangat ya. Ya, suasana yang senang, semangat ya kepada kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, rahmat yang besar itu menjadikan kita mudah berbuat baik itu kemudian mendatangkan furqan. Furqan. Pembeda ya. Furqan, punya ketajaman basirah ya. Kadang-kadang kita itu ya lagi diem enak meh ngapa ya, hari ini meh ngapa, doa-doa apa, baca-baca apa, mau ngasih kebaikan ngirim orang ngirim apa. Itu kalau furqannya tajam, Allah kasih isyarat ya, Allah kasih hidayah apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena ya tadi hari-harinya memang hari-hari bagaimana dia bisa menjaga rahmat itu ya. Dia jaga lisannya, dia jaga pendengarannya, dia jaga gerakan tubuhnya, agar gerakan itu tidak menimbulkan hal-hal yang menjadikan orang tidak suka ya, menjadikan orang tidak suka ya. Itu furqan ya, furqan. Jangan kemudian kita itu bingungi ya, orang yang furqannya kurang itu bingungi ya. Bingung itu termasuk cuma mau wirid aja, wirid ora, wirid ora, wirid ora. Mau puasa ora, puasa ora ya gitu ya. Lihat mau pengajian di mana, ikut ke sana, ikut kemari ya, segala macam hal ya. Kita tidak mencapai dasar apa dan untuk apa kita lakukan itu. Ya, itu furqannya kecil ya. Ya karena tadi dia hanya kepingin ya, minimal saya bisa melakukan apa yang dilakukan temanku, minimal aku itu ketika ada orang terlihat lebih baik, begitu saja. Jadi akhirnya tidak menjadi orang yang kokoh ya. Ketika orang ditanya, kamu kok kerudungan, kok pakai jilbab, dulunya gimana ya, apa ya, nggak tahu, aku tuh ya nggak tahu ya dulu, tiba-tiba saja pakai jilbab gitu. Itu namanya ndak furqan. Furqan itu adalah ketika seseorang tuh selalu ditunjukkan, selalu
bisa mengemukakan petunjuk, menemukan petunjuk, ya, mengingat berbagai petunjuk ketika menghadapi berbagai hal, ya, berbagai hal. Ya. Maka itu bagian yang sangat akan nampak ketika suasana kehidupannya itu memang penuh rahmah. Ya. Maka ketika kita itu berpikir meh nesu apa ora, lha kok meh nesu apa ora, kok dipikir dong perintahnya aja ndak ada kok, ya kan. Nah itu misalnya itu, atau kemudian kita misalnya mau membeli sesuatu, memberikan seseorang, ya. Nah itu semua tentu saja orang yang punya furqan itu oleh Allah akan ditunjukkan, ya, ditunjukkan oleh Allah sesuatu yang, ya, akal bahasa Jawa itu ya delalah, itu memang sesuatu yang dibutuhkan dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga barokah, ya. Jadi urutannya itu orang yang furqan, yang punya ketajaman dalam memilih, orang yang selalu dipilihkan oleh Allah, orang yang selalu diberikan suasana oleh Allah dengan suasana yang baik, gitu, ya. Maka dia akan dekat dengan keberkahan. Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak, kebaikan yang banyak. Ya, artinya ketika kemudian taruhlah kita itu oleh Allah disuasanakan dan didorong, gitu, ya, untuk cinta pada majelisnya. Nah itu tambahnya kebaikan sudah banyak, ya. Tambahnya kebaikan, satu, kita bersalaman, berguguran dosanya. Nah kadang-kadang itu maaf ya, orang itu kadang sok cari kepentingannya sendiri. Ya kita itu di majelis salamannya hanya sama ustadzahnya saja, ya. Salaman sing penting itu ustadzah ngerti nek saya datang, kemudian salaman untuk berkah terus pergi. Ya itu akhirnya nggak banyak, dapatnya satu aja, ya. Sehingga ketika kemudian kita itu di majelis, ya, kita kemudian bisa kenal yang lain, mendoakan yang lain, bahkan sekedar bersalaman sehingga berguguran, ya, dosanya mendapatkan kebaikan, ya. Nah itu akan menjadi tambah banyak, berkahnya tambah banyak, ya. Kenal orang, apalagi kemudian memang punya ide-ide kebaikan yang banyak, ya, punya ide-ide kebaikan yang banyak, sehingga kemudian bertambah kebaikannya, ya, bertambah kebaikannya. Nah kemudian diberi rezeki. Karena yang dinamakan barokah, yang dinamakan kebaikan yang banyak, itu bukan karena kita dapat sesuatu. Yang dinamakan berkah itu, kebaikan yang banyak dilipatkan tuh karena kita mengeluarkan sesuatu, ya. Jangan begini, wah alhamdulillah uripku berkah, soale entuk terus, entuk oleh-oleh, entuk hadiah, entuk, bukan. Yang dinamakan berkah itu adalah lipatan kebaikan. Apa itu? Ketika kita berbuat baik dan Allah menambahkan kepada kita sebuah pengetahuan, sebuah penglihatan, sebuah tugas untuk memperbanyak kebaikan yang kita lakukan, itu berkah. Itu berkah. Makanya orang yang kemudian diberikan keberkahan yang banyak oleh Allah itu ditambahkan rezeki. Rezeki. Jadi jangan khawatir. Orang yang siap berbuat banyak itu oleh Allah akan diberi rezeki yang banyak, dipercayakan kepadanya rezeki yang banyak. Untuk apa? Berbuat baik. Dan ketika ini berhenti, berbuat baiknya itu berhenti, ya. Akhirnya rezeki yang datang itu justru kemudian untuk melengkapi kehidupan dunianya, kenikmatan dunianya, ya. Entah itu makanan, entah itu barang, entah segala sesuatu dunia ditambahkan dari rezeki yang diberikan Allah untuk berbuat baik, maka pasti Allah akan menguranginya. Dan kita pun akhirnya, wah sekarang kok sebenarnya kepengin sih saya sedekah, kepengin infak, tapi gimana ya uangnya semakin berkurang. Itu disebabkan salah satunya karena ketidakhati-hatian kita menjaga rahmat turun. Karena ketidakhati-hatian kita di dalam memilih amal-amal yang kemudian diberkahkan. Karena kadang-kadang dalam pengertian kita itu kadang-kadang capek dan membatasi amal-amal yang kita lakukan. Itu sebenarnya yang menyebabkan kemudian rezeki itu oleh Allah ditahan. Kalau kemudian orang itu punya keberkahan yang banyak, punya program yang banyak, punya banyak hal yang kemudian dia bagikan, dia keluarkan, maka pasti rezekinya ditambah. Rezekinya ditambah.
Jadi rumusnya begitu ya, rumusnya gitu. Jangan kemudian aku juga kepingin ya ngasih sedekah, pesen nasi bungkus, pengen ngasih sedekah orang-orang tuh makan pagi ya setiap hari 1, kemudian menjadi 2, kemudian menjadi 3, kemudian menjadi 100 seperti cerita orang-orang itu, agar Allah memberikan uang yang banyak ya sehingga aku nanti beli banyak hal. Itu salah, niatnya saya itu nggak hati-hati. Nggak hati-hati di dalam masang niat. Apa dipikir Allah itu nggak tahu? Apa dipikir Allah itu bisa direkayasa? Tidak. Salah satu hal yang kemudian akan kita rasakan tadi, ketika awalnya kita itu berniat bersih, ya, berhati-hati, menjaga kebaikan-kebaikan kita lakukan, kemudian ditambah beban-beban kepada kita orang yang minta tolong, ya, akhirnya kita itu capek, kemudian menahan diri, kita merasa, nah kalau saya harus mikir orang terus, kapan saya mikir diri saya? Nah itu mulai akan dikurangi semua. Nah gitu. Dan sekali lagi kita tadi berbicara bagaimana menunjukkan kepada Allah bahwa kita bisa dipercaya, bahwa semua yang akan diberikan kepada kita insya Allah akan kemudian dikeluarkan, dan setiap orang yang ada di sekeliling kita akan merasakan rahmatan lil alamin. Maka Allah akan memberikan kemudahan bukan kemudian kita dapat uang banyak sekali bagi, bukan. Kemudahan itu ada. Kemudahan itu maksudnya apa? Ada saja orang yang datang kepada saya, kepada kita minta tolong, minta nasihat, minta doa. Ya terus kemudahan itu artinya kita bisa terus melakukan. Ya. Ada orang yang tidak pernah dimintai doa. Sehingga kadang-kadang enggak kepikir mendoakan orang lain. Ya. Enggak dimintai doa, enggak mendoakan orang lain. Dan doanya sendiri enggak nyampe ke langit. Kemarin sudah saya sampaikan, salah satu orang yang dimuliakan dengan doa itu karena dia mendoakan orang lain, sehingga dijawab oleh malaikat. Semoga demikian juga dengan kamu, ya. Nah, sehingga itu bagian kemudahan, ya. Kemudian yang selanjutnya diberikan jalan keluar, ya, solutif. Selalu memberikan ide-ide, selalu memberikan cara agar orang kembali kepada kebaikan. Ya, memang sekali dua kali orang baik itu ketipu, ditipu pinjam uang lah, ditipu minta tolong lah, ya begitu, namanya juga dunia, sekali-sekali, tidak masalah. Lagian memang apa kemudian yang rugi itu yang ditipu, bukanlah yang menipu, ya. Ada orang misalnya ya, kepengen memberikan kemanfaatan, tapi aslinya memanfaatkan, ya wah, misalnya kita itu punya program, kita cari dana yang banyak, kita cari dananya yang banyak ya agar kita nggak keluar duit, itu nggak bisa, nggak berkah itu. Yang akan berkah ya orang yang kasih uang itu, tapi kita yang punya program, yang jadi wanita bisa tidak berkah. Kita bilang, lah kan kita yang pekerja dan sebagainya tadi, karena cara niatnya aja udah bagus ya. Yang akan dilipatkan adalah semua, ya akan dilipatkan ada semua. Nah, untuk itu marilah kita coba untuk memahami. Sebenarnya itu bukan kita yang kerja, bukan kita yang berupaya, bukan kita yang pintar, bukan kita yang luar biasa. Allah itu kepingin memberitahukan bahwa kita itu biasa-biasa saja, sama. Semua orang dibuat fujurah wa taqwa. Semua orang diberi ketetapan yang sama. Semua orang diberikan bagian-bagian yang memang sudah ditetapkan sebagai pemeliharaan. Tetapi Allah ingin memperlihatkan bahwa orang biasa itu akan menjadi luar biasa kalau menjadi orang yang bisa dipercaya, menjadi orang yang amanah terhadap apa-apa yang ditetapkan kepadanya, ya. Sehingga tadi bab ibadah saja akan menjadikan orang itu mendapatkan hikmah, menjadi sebab, ya, menjadi sebab. Allah sampaikan dalam sebuah ayat, andai kata orang itu diberi hikmah, maka dia diberi kebaikan yang banyak. Hikmah itu adalah orang yang akan bisa menjadikan orang itu mengerti dan melakukan kebaikan,
dari siapapun yang ada di hadapannya, ya. Dari hal yang sederhana sampai hal-hal yang memang membutuhkan kemampuan, gitu ya. Jadi orang yang ibadahnya tegak itu oleh Allah akan dijadikan sumber hikmah, ya. Setiap orang yang ngomong kepadanya, maka dia akan mendapatkan ilmu yang semakin luas. Setiap orang melihatnya saja, dia akan mendapatkan inspirasi keimanan. Setiap dia melakukan sesuatu, maka orang akan mendapatkan banyak inspirasi, banyak kebaikan yang bisa dirasakan. Hikmah, ya, hikmah. Sehingga energi positif orang yang seperti itu sangat besar, ya, energi positifnya sangat besar. Itu sebabnya kenapa kita itu disuruh dekat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berhikmah. Kenapa? Karena energi positifnya besar. Itu sebabnya kenapa orang belajar itu sangat bagus kalau pakai guru. Ya. Kenapa? Kalau dia dapatkan guru yang berhikmah, maka energi positif itu akan mempercepat, ya, mempermudah, memperkuat, ya. Jadinya dia sebagai orang yang bisa dipercaya, ya, gitu. Kemudian yang kedua, ya, Allah itu akan percaya kepada kita karena, ya, ibadah yang ditetapkan oleh Allah mewujudkan cinta, ya. Ibadah itu mewujudkan cinta. Jadi jangan sampai ada orang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, wiridnya bagus, baca Qur'annya bagus, itu orangnya nesunan, serian, jengkelan sama orang, ya, atau ya apa ya, wajahnya itu menunjukkan tidak suka, walaupun memang tidak sukanya itu pada orang-orang yang tidak rajin, ya, orang-orang yang tidak bersegera dalam kebaikan, tapi bukan itu. Kenapa? Karena memang ibadah yang benar, ya, ibadah yang benar, ya, itu akan memproses seseorang untuk menguatkan cinta, ya, yaitu selalu nampak semangat dan kuat. Cinta itu ya nyenengke, orangnya nyenengke, ya. Kita ketika kita melihat berdekatan atau bergaul dengannya, itu banyak hal yang membuat kita juga ikut seneng dan semangat dalam kebaikan. Wah, rasanya itu gampang. Rasanya itu apa-apa selesai begitu saja, gitu ya. Tidak perlu sampai ruwet, menangis-nangis, berdarah-darah, gitu ya, kalau dalam bahasa peribahasa itu, ya. Orang itu kepengen berbuat baik itu sampai menangis-nangis, berdarah-darah, gitu ya. Tidak perlu sampai begitu, ya. Orang yang punya kecintaan itu orang yang selalu memahami bahwa hanya dengan semangat dan, ya, kita maksimalkan kekuatan, maka kebaikan-kebaikan itu akan menjadikan bagian, ya kan? Innamal mu'minuna ladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun, ya. Orang yang benar dalam keimanan. Nah, cinta itu yang kemudian menghasilkan ridho kepada kebenaran, kebaikan, ya. Ridho kepada kebenaran, kebaikan kita itu kan, ya, misalnya tadi ibadah, ya. Kenapa ada orang yang memang belum sampai kepada kecintaan, ya, itu ya rasanya kok orang tuh kenapa harus sholat, kenapa waktunya dibatasi, kenapa ngambil waktunya yang ndak enak dan lain sebagainya, misalnya, ya, enak-enak tidur subuh suruh sholat, gitu kan. Kalau dalam bahasa orang yang tidak cinta itu kan, ya, ora seneng, ya kan, ya, mbok ngasih oke lah sholat 5 kali, tapi waktunya mbok terserah kita, itu kan karepe dhewe, gitu ya. Kenapa, ya, tadi tidak ini, itu bukan hal yang ibadah. Misalnya kita itu perkara olahraga, perkara makan sehat, ya, itu ya karena kita tidak membangun kecintaan, ya, kita belum punya ritme yang bagus, ya, tentang itu. Orang yang seneng olahraga, dia punya jadwal yang ketat, bahasanya jadwal yang ketat,
ya, untuk bisa mewujudkan bagaimana olahraga itu menjadikan tidak sekedar sehat namun bugar, itu punya jadwal yang ketat. Bagaimana? Kita itu sangat mengabaikan tentang ibadah. Bagaimana ibadah itu tidak memunculkan kita sebuah kecintaan. Ya karena jadwalnya nggak ketat. Kita tidak disiplin. Yang lebih parah lagi, kita tidak yakin bahwa itu akan menjadikan kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang menyenangkan, penuh dengan kekuatan, penuh semangat, optimisme gitu. Tidak begitu. Sehingga banyak sekali orang yang menjadwalkan olahraga pakai bayar, pakai alat-alat yang kadang-kadang harganya sangat mahal, ya. Itu bahkan dia rela melakukannya untuk sebuah semangat, sehat, kebugaran, nampak ceria dan lain sebagainya. Jadi bagaimana Allah tidak memberikan harga yang tinggi kepada orang yang mengupayakan munculnya kecintaan kepada amal, sehingga terlihat semangat ya ketika dia bertemu dengan perintah-perintah kebaikan. Ya. Nah tadi jadi ridho karena kebenaran itu banyak. Ya oke, ada orang yang setuju dengan sholat, ada orang yang setuju dengan zikir, ya. Tapi ada juga orang yang tidak setuju dengan silaturahim. Bertemu orang banyak, bermuamalah yang baik. Bagi dia itu adalah hal-hal yang sangat rumit, ya. Bikin pusing. Ya. Ya, mendatangkan banyak masalah. Nah, gitu. Sehingga dia cenderung tadi itu tidak benar juga. Ya, kita memang disuruh cinta, akhirnya ridho pada kebenaran dan kebaikan yang diperintahkan. Seorang istri yang harus taat kepada suaminya. Istri yang harus taat pada suaminya, ya. Lah, yang suami kayak apa dulu? Tidak ada kriteria begitu karena ujiannya di sana, ya. Maka ketika bahkan ada seseorang itu yang sampai merasa, ya, dia sampaikan karena itu seorang murid dan dia bertanya kepingin memastikan saja. Apakah dia salah apa tidak? Bahwa saya itu sebenarnya tidak punya rasa cinta kepada suami saya. Namun saya memohon kepada Allah, ya, atas kesalahan dan keterbatasan hati saya ini, agar Allah tidak menampakkan, ya, itu dalam bentuk ekspresi kata-kata gerakan tubuh kepada suami saya. Ya, biarkan saya menebus, ya, bahasa dia perasaan cinta, ya ora seneng karena apanya itu, ya, dengan segala kebaktian, ya, tanpa dia harus kata orang wah cinta itu begini dan sebagainya, ya. Bolehkah? Saya bilang boleh saja. Orang yang dia tanya adalah kebaktiannya. Itu dalam rangka menjaga keridhaan terhadap kebenaran, bahwa seorang istri itu memang harus taat kepada suaminya. Tidak membantah, memberikan muka yang berseri, memberikan bau yang wangi, memberikan bagian-bagian yang menyenangkan. Apapun bentuk suami. Ya, apapun bentuk suaminya. Lah kok bisa begitu? Lah iya suaminya, urusan suaminya. Kita kepengin menjadi orang yang dipercaya oleh Allah. Ya. Maka sudah sering saya sampaikan, ya, perkara ridho pada kebenaran termasuk pada ketetapan-ketetapan yang tidak enak yang diberikan kepada kita. Kita tetap harus ridho, ya, pada kebenaran, ya. Maka ada seorang kiai katakan, Pak Kiai, dos pundi gimana Pak Kiai, suami saya itu makin hari makin tidak benar. Ya mungkin alasannya karena kemudian di PHK, cari kerjaan sulit, nggak dapat pekerjaan yang gajinya bagus semua, kan dia istrinya marah, kemudian ini tidak mau ibadah dan lain sebagainya. Rasanya, kata istrinya itu, saya itu kalau mikirkan suami saya itu dada saya, kepala saya mau pecah. Apa kata kiainya? Ya sudah,
Kamu jangan anggap sebagai suami. Loh gimana nggak dianggap suami? Kamu kalau nyebut kata suami menjadikan dadamu dan kepalamu pecah, ya jangan sebut dia suami. Loh terus bagaimana? Katanya. Kata kiainya, ya karena di dalam Quran itu sebenarnya ada kalimat bahwa dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mewujudkan sifat-sifat yang baik itu, kamu diberi pendamping. Pendamping, ya. Taruhlah sering saya gambarkan seorang guru. Seorang guru diberi pendamping. Pendampingnya kebetulan orangnya itu disuruh angel, keterampilannya enggak memadai, ya sehingga katanya aku tuh sama saja diberi pendamping dan tidak sama saja semua aku yang capek aku dan sebagainya. Maka ketika dia protes kepada kepala sekolahnya mengatakan itu keputusan Diknas, kalau mau ya sana kamu ya ke Diknas sana. Iya kan? Maka akhirnya ya sudah, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk ketetapan di pendamping. Dan itu bisa dinalar oleh akal. Tapi ketika kita bicara tentang suami, berbicara tentang anak, bicara tentang mertua, bicara tentang keluarga, seolah-olah itu tidak masuk akal. Padahal sama. Ya padahal sama, bahwa kita itu diberikan persoalan, ya disuruh ridho. Kalau itu sudah terjadi, maka itu benar bahwa itu Allah yang menguji kita. Ya, sehingga kita disuruh ridho, ya, agar bisa lapang dada. Kenapa? Ketika kita lapang dada, maka semua yang kita lakukan itu nilainya plus, kan gitu. Jadi memang kita akan berhadapan dengan begitu. Kecintaan kita kepada ibadah, kecintaan kita kepada perintah, kecintaan kita kepada kebaikan harusnya tidak tergeser oleh ujian-ujian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Kalau kemudian tergeser, maka kita memang bukan orang yang bisa menyuburkan kecintaan. Ya, kita hanya mau bersemangat, ya cinta ketika semua kebaikan dan kebenaran itu membesarkan kita, membahagiakan kita, mengkayakan kita, menjadikan kita itu bisa menikmati hidup. Padahal bukan itu yang kehidupan, bukan itu nilai kebaikan yang tertinggi pada orang yang dipercaya oleh Allah. Orang yang dipercaya oleh Allah itu adalah orang yang tahan banting, ya, orang yang kuat, ya, menahan jiwanya. Orang yang kuat mempertahankan, ya, sikap takwanya, kecintaannya, keridhoannya, apapun yang diberikan Allah kepadanya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ini sudah sering kita bahas. Ibadah itu menghidupkan keikhlasan kita. Ibadah itu menumbuh kembangkan keikhlasan kita. Yaitu orang yang memperhatikan perintah, tata cara, dan selalu menjaga dan menyempurnakan amal-amal. Apapun yang dihadapinya. Dia mendapatkan bagian diuji sakit. Sakit harus diamputasi. Dipotong kakinya dua-duanya. Maka dia ikhlas. Dia tetap menyempurnakan ketaatannya. Menyempurnakan ibadah. Menyempurnakan muamalahnya. Tetap mendoakan orang, menolong orang, dan lain sebagainya. Seolah-olah tidak ada hubungannya dengan ujian yang diberikan. Itu ikhlas. Kalau kemudian kita berubah mengeluh, berubah mempertanyakan kenapa yang diuji aku, ya, itu artinya kita hanya hidup untuk diri kita, bukan untuk Allah. Kenapa bertanya pada Allah? Orang Allah sengaja memberikan pada kita untuk memberitahukan kita sejauh mana keikhlasan kita. Kamu hidup untuk siapa? Hanya itu yang pengen diketahui Allah. Agar Allah bisa mempercayakan kepadanya, mengamanahkan kepadanya tentang kebaikan dan seluruh fasilitas yang ada. Ya, nah, ikhlas. Orang yang ikhlas itu, maka dia akan dipancarkan, ya, diberikan sinar pada setiap yang dilakukan dengan keikhlasan. Ya, seburuk apapun ujiannya. Ya, dulu sudah sering kita sampaikan, ya, bahwa manusia itu, ya, diberi aura. Ya. Aura yang pertama ini adalah aura fisik.
fisik. Ya, dipancarkan aura fisik ya. Bahwa orang itu memang fisik itu berbeda, fisik yang sehat menjadikan orang itu senang ya, karena melihat dia sehat bisa dimanfaatkan, dia kuat. Barangkali fisik itu dia cantik, dia enak dipandang sehingga orang suka, mencintai dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ilmu, aura ilmu. Yang kedua aura ilmu. Bahwa orang yang punya ilmu ya itu akan memancarkan kepribadiannya lebih luas ya. Walaupun dia itu mungkin secara fisik kurang sempurna ya, ndak cakep lah ya, ndak inilah orangnya hitam dan sebagainya, tapi kalau dia punya ilmu maka dia punya harga yang lebih tinggi ya, karena orang datang itu mengambil ilmunya ya, sehingga banyak hal yang kita lihat bahwa ukuran orang pintar itu bukan karena fisik ya, karena dengan ilmu. Kenapa ilmu itu lebih tinggi? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan dia mudah ya, berbuat baik dan memudahkan orang lain. Kemudian yang paling luar, aura paling luar itu adalah aura pengabdian. Kalau Dr. Aisyah Dahlan mengatakan itu aura spiritual ya, aura keikhlasan. Nah, ini bersinar. Ada sinarnya. Nah, sinar itu ditangkap gaib. Bahkan bisa ditangkap dari langit. Sinar, keluar sinar. Ya, putih kebiruan. Ya, dan sinar itu tidak menjadikan orang silau, tidak. Tapi sinar yang nyaman diterima. Nyaman diterima, bahkan bisa terlihat dari langit. Sampai langit mengatakan, lihat ada orang yang berzikir, marilah kita ke sana, kita berzikir bersama, mengamini doakan dan mendoakan apa-apa yang kemudian dia lakukan. Sinar ini, sinar keikhlasan ini berfungsi untuk mendekatkan kebaikan dan orang-orang yang baik, menjauhkan keburukan dan orang-orang yang buruk, yang berjiwa buruk. Ya, luar biasa. Keikhlasan. Nah, ini yang akan diuji oleh Allah. Apakah dengan ujian, apakah dengan hinaan, apakah dengan fitnah, apakah dengan kekurangan, apakah dengan bencana menjadikan dia tetap dalam kebaikan. Ya. Nah, sinar ini juga diterima oleh tumbuhan. Tumbuhan itu merasakan betul. Ya, maka kalau benar yang ada di sekelilingnya itu, yang ada di dekatnya itu adalah orang yang punya sinar keikhlasan, maka tumbuh-tumbuhan ini akan mengamini doa-doa kita dan mendoakan ketika kita berbuat baik. Untuk itulah kenapa saya banyak tumbuhan, saya kepingin terjaga. Ketika kemudian saya tidak berada pada kondisi pengabdian, maka itu nanti akan mendapatkan laknat dari mereka. Nah, untuk itu kenapa saya tanam? Ya, saya kepingin mendapatkan keberkahan lebih dari alam. Nanti kita bahas alam percaya kepadamu. Ketika kita melakukan banyak kebaikan di dalamnya, ya. Jadi ikhlas sampai begitu. Selanjutnya tawakal. Nah, orang yang ikhlas itu menjadi bekal. Tawakal itu adalah orang yang konsentrasi pada proses ya. Sehingga dia akan menemukan banyak cara konsentrasi pada proses. Ketika kemudian dia melihat hasil amalnya itu tidak berdampak bertambahnya kebaikan itu tidak bertambah ibadah, tidak bertambah muamalah, tidak bertambah bagaimana dia peduli terhadap penegaan risalah ya, maka kemudian dia akan memperbaiki atau merubah caranya, sistemnya, sehingga terus begitu. Dia tidak pernah sekedar kecewa pada kegagalan dan senang kepada keberhasilan, merasa bisa melakukan, tidak. Orang tawakal itu selalu memperbaiki proses karena dia tahu bahwa ketika dia dijadikan sebab kebaikan, banyak orang yang akan bertanya kepadanya tentang proses kebaikan dan dia kepingin menjadi sebab. Entah orang itu orang biasa, orang pintar, orang berilmu, masih kecil,
anak muda, kemudian orang tua, itu akan mengalami proses yang berbeda. Sehingga orang yang punya ketawakalan yang tinggi itu adalah orang yang punya banyak cara. Ya, untuk itulah maka Allah hadiahkan kepadanya, Allah akan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perbaikan proses tanpa batas. Tidak waktunya ya, kadang-kadang kita itu sudah tua, terhubung dengan anak kecil ya, kita itu tidak punya apa-apa, tetapi disuruh menolong dengan nominal yang besar dan sebagainya, nggak ada hubungannya, karena Allah akan mencukupkan kita. Ya, jadi bukan karena kita itu pengen bekerja punya duit yang banyak, kemudian khawatir kok nek duit yang banyak orang banyak minta tolong, pusing juga ya kan. Nah, tawakal. Kemudian yang selanjutnya adalah syukur. Syukur ya. Syukur adalah menampakkan kepuasan atau penerimaan pada karunia yang Allah berikan. Syukur itu menampakkan. Karena karunia itu kadang-kadang sesuatu yang kita itu cocok, kadang tidak. Sehingga salah satu ujiannya itu tetap suruh menampakkan. Kalimat kepuasan itu artinya bisa menerima. Kita menganggap bahwa Allah lah yang memilihkan yang terbaik kita. Kalimat alhamdulillahirabbil alamin itu mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memberikan masing-masing dari kita sesuatu yang kita butuhkan. Entah itu bentuknya sebuah kegembiraan, sebuah kenikmatan, atau barangkali sebuah peristiwa yang dalam bahasa dunia memilukan. Tetapi kita harus menampakkan, bisa menerima dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, ya, mengolah karunia tadi ya agar terasa kemanfaatannya, ya, mengolah agar terasa. Ya misalnya kita lagi diberi jatah ekonomi yang pas-pasan, ya pas-pasan. Ya kita harus mengolah, ya kita harus mengolah. Ketika kemudian nampaknya bersyukur, maka Allah kemudian ya nampak bersyukur itu ada mengolah kemanfaatan. Ada seorang ustadz bercerita tentang bakul pecel, ya. Ada ibu-ibu sudah agak tua, dia jualan pecel. Untuk menampakkan syukurnya bahwa dia masih bisa berjualan, dia memudahkan orang untuk membayar, ya. Maka dia katakan ketika ini jual pecel, piro mbah berapa? Wis monggo kerja, silahkan, ya silahkan. Suatu ketika ada seorang ibu yang naik mobil, kemudian turun minta pecel 2 bungkus, ngasih uang 100.000. Pinten harganya bu? Pun monggo kerso, ya silahkan aja, bayar berapa aja. Kemudian dikasih uang 100, dibalik bu ndak punya dikasih 100, dia bilang mbah minta kembalian. Saya ndak ada duit sama sekali, udah bawa aja. Berarti nggak apa-apa, saya udah bawa aja sana, dibawa. Di mobil sampai rumah, ibunya itu mikir-mikir, lagi sing ngape itu malah baik, wong dia punya duit nggak ditinggal, ya malah dia bawa pecel. Tapi ya tadi itu kemudian ternyata memberitahukan, ya keikhlasan mbahnya tadi memberitahukan ibunya itu ternyata ya wong ngape ngono nanti duit itu. Kemudian dia lakukan lagi berulang-ulang. Dan mbah yang seperti ini tadi mengolah karunia, ya agar terasa kebaikannya. Ternyata kemudian oleh Allah dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Dan mbah itu dihadiahi haji, ya, tanpa kemudian dia berpikir ke sana. Kemudian yang terakhir, mengembangkan karunia itu dengan kemanfaatan yang lebih luas, ya. Ada orang yang cacat, ya, ada orang yang cacat tapi senang menerima tamu. Dua-duanya buta, suami istri dua-duanya buta, dia punya anak. Bagaimana cara ngupeni anaknya? Dikasih kelinting-kelinting. Suatu hari dia katakan pada geger, ya, wis pada pandemi tidak punya duit, yang menerima siapa, ya, acara keluarga. Akhirnya suami istri yang buta itu mau menerima urusan keluarga yang banyak itu. Dia yang masak, yang menyiapkan, hidangan, ya, dan lain sebagainya. Padahal buta. Yang lain yang tidak buta itu pada duduk. Ini 2 orang yang buta itu sibuk, ya, dia sibuk membuatkan minum, kemudian membagikan, kemudian memasak, kemudian membagikan, menyiapkan pelaksanaan, bahkan dua-duanya buta. Namun mereka itu bisa mengembangkan karunia yang diberikan Allah yang membuat semua orang kagum. Bahwa ternyata kebaikan hanya bisa dilakukan ketika orang mampu bersyukur dan kemudian mengembangkannya. Yang terakhir, taubat. Taubat itu apa? Karena manusia itu kadang-kadang gitu sudah berbuat sebagus itu, sebanyak itu, kadang-kadang kemudian dibujuki setan untuk merasa bahwa dirinya bisa berbuat.
kadang-kadang melupakan bahwa semua yang bisa dilakukan kekuatannya, dia bisa melihat, dia bisa bicara, dia bisa melakukan sesuatu, membayari sesuatu, mengeluarkan uang sebanyak apapun atau sesedikit apapun, itu karena Allah memberikannya. Maka ketika seseorang kemudian masih teringat untuk bisa taubat, maka kemudian dia terus beristighfar, membersihkan jiwanya dari kesalahan dan dosa, mengarahkan kembali bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, maka Allah akan memancarkan ya kekokohan, kebenaran, kebaikan yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, meringankan jalan-jalan kebaikan yang akan dilakukannya, meringankan, tidak terasa terbebani ya, walaupun melelahkan tapi tidak terbebani. Ibu-ibu rahimakumullah, marilah kita niatkan kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang bisa dipercaya, amanah, melakukannya dengan baik karena Allah. Dan mudah-mudahan Allah menolong kita, memudahkannya. Saya ingatkan kembali, di bulan Dzulhijjah Allah akan melihat kita. Bahkan Allah hanya sediakan tanggal 1 sampai 10 itu untuk melihat bagaimana kita itu mampu membersihkan jiwa kita, memberikan rasa toleransi dan pengorbanan pada semua hal agar kebaikan-kebaikan tetap bisa dilaksanakan. Dan mudah-mudahan kita selalu dihubungkan doa-doa kita, kekuatan kita, ukhuwah kita, menjadikan kita bersama menjadi orang-orang yang dimudahkan, diringankan, dilapangkan, dan diberkahkan amal-amal kita. Marilah kita tutup kajian kali ini dengan doa. Ilahadiniyah wa firidoilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya' wa tanzi'u mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya' bi ghairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfar. Allahumma ja'alna fi amalina ajran katsira wa sabran wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin
wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.